Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersua bersama saya, walaupun hanya lewat Facebook ya. Kita silaturahmi dari berbagai penjuru daerah di Nusantara. Oke, seperti biasa kita absen dulu ya. Daerahnya di mana ya? Biar saya bisa saling sapa dulu. Oke. Untuk lagu saya nggak ini lagi ya karena hak cipta nanti saya di YouTube ya. Karena nanti saya akan upload di YouTube. Oke, dari daerah mana saja absen malam ini? Oke, Lumajang, Mas Vicente ya. Oke, terima kasih Lumajang telah hadir. Sambil menunggu teman yang lain, status ini juga bisa dibagikan ya, siaran langsung ini. Lampung, Alhamdulillah. Lampung terkenal dengan kopinya ya. Salam buat orang-orang Lampung ya. Mas Sujoko Arya, Pak Darmawan, Aceh, siap. Mas Sutrisno, Kaltim, wah OP terbaik malam ini. Woi, pasar lagi bergeliat ya. Nanti kita lihat apakah ada peluang. Oke, Tarakan hadir, Wajo, Sulawesi Selatan. Wah, orang Sulawesi. Agak Kareba. Kareba Madeceng ya Mas Asar ya, oke. Salam kenal Mas. Kediri hadir, terima kasih Kediri, luar biasa. Kediri. Tuban, Alhamdulillah. Tuban, kotanya para wali. Ciamis, Alhamdulillah Ciamis. Jadi teman-teman semua di sini trader se-Nusantara ya. Dari berbagai belahan penjuru dunia ya. Karena kita satu profesi, bisa berkumpul bersama di Facebook saya ya. Sarana ini kita manfaatkan untuk berbagi ilmu ya, karena sudah diberi kemudahan fasilitas gratis lagi ya. Tidak ada bayar membayar, dari Facebook juga gratis, hanya kita mengeluarkan paket data saja. Oke. Wah, ada cek Mas. Oke, Mas Hasan. Sami-sami. Oke. Oke, seperti biasa bisa di-like dan dibagikan saja siaran langsung ini biar teman-teman yang lain juga berkesempatan untuk menyimak ya. Nanti sesi ini saya nggak bakalan terlalu lama karena kondisi kesehatan saya agak menurun, suara saya juga agak serak ya. Maklum ya, kemarin main badmintonnya udah lumayan ya, udah sampai 4 set. Terus tadi malam juga dukung Kevin Gideon ya. Alhamdulillah Indonesia juara ya. Oke. Malam ini saya akan bahas satu buah saja, satu buah candlestick ya. Biar satu saja, yang penting teman-teman semua mudah-mudahan paham ya. Biar tidak keliru lagi bagaimana cara entry yang terbaik di Shooting Star ya. Jadi saya di sini mengajak teman-teman untuk memahami dulu apa itu Shooting Star ya. Bagaimana bentuknya, bagaimana cara open posisinya, tingkat akurasinya ya. Dan itu yang penting sebenarnya. Reaksi kita terhadap Shooting Star itu seperti apa. Karena trading itu bagi saya adalah personal ya. Tidak
melulu kita berbicara tentang technical analysis atau fundamentalis yang terbaik, tapi bagaimana reaksi kita, psikologis kita, mental kita terhadap pergejolakan harga di market ya. Ya sama seperti pelaut juga ya. Kalau pelaut ulung dia bisa menaklukkan ombak ya. Kalau trader yang handal itu adalah trader yang bersifat tenang, ya, konsisten, tidak terpengaruh oleh gelombang-gelombang market ya, oleh web ya. Oke. Peserta sudah 16. Apakah penerimaan suara saya bagus? Karena tadi malam jaringan juga sudah mulai trouble juga ya. Oke. Kalau penerimaannya bagus, gambarnya bagus, insya Allah 4 menit lagi kita mulai ya. Pukul 22.20 ya, 3 menit lagi ya. Sambil menunggu yang lain. Oke. Dari Sulawesi bagus. Oke Mas Asar, terima kasih. Mungkin jaringan tidak bersahabat, tapi kita tetap bersahabat ya. Lumayan hari ini ya, marketnya lumayan membuat kita gundah gulana ya, naik turun seenaknya ya. Kebetulan saya juga tadi ada posisi kena stop loss ya. Alhamdulillah open posisi yang kedua terrecovery ya. Jadi saya rehat dulu sejenak karena bagi saya kena stop loss itu adalah peringatan bagi saya bahwa saya analisa agak keliru gitu. Nah, jadi saya tidak mau masuk market lagi dengan posisi yang emosi seperti itu. Ya. Oh, Mbak Candi ini suara jelas ya, tapi nggak ada gambar. Mungkin di Mbaknya keluar dulu, refresh, nanti masuk lagi di siaran saya ya, karena yang lainnya sudah menerima gambar dan suara yang jelas. Oke. 2 menit lagi, kalau bisa dicatat saja ya teman-teman ya, ambil pulpen, ambil kertas, biar gampang diingat ya. Oke, kita sambil lihat market dulu ya. Apa-apa yang bisa kita analisa nanti di sini ya. Oke. Banyak peluang ya, tapi kita belajar shooting star dulu. Tenang, peluang di market bukan hanya hari ini saja, bukan detik ini saja, bukan waktu ini saja, tapi besok-besok juga masih ada. Yang penting kita belajar dulu ya. Oke, kita akan mulai saja. Seperti biasa, saya minum air putih dulu. Yang belum ngambil air putih silakan, yang belum ngambil kopi silakan. Tapi sepertinya ada yang dari Lampung. Itu seingat saya kopi Lampung itu enak sekali. Nanti boleh inbox saya berapa 1 kilonya, nanti saya transfer ya, boleh dikirim. Oke. Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat menikmati siaran langsung ya dari channel Facebook saya, gratis ya. Kebetulan saya juga ada channel di YouTube ya. Diklik saja nih, namanya itu Simple Forex. Nanti saya bagi di status lah. Bisa di like dan subscribe untuk mendapatkan info-info terbaru dari saya ya. Saya bertahap nanti akan membuat sebuah video-video singkat ya. Semoga bisa membantu teman-teman, dan bagi saya anggap itu adalah ilmu jariah saya untuk teman-teman ya.
Saya tidak memungut bayaran berapapun ya. Saya tidak meminta balas jasa berapapun ya. Ya, saya tidak berharap seperti itu ya. Ya terserah bagi Anda. Yang penting saya niatnya berbagi. Ini nama saya Wiamat ya. Kebetulan ini website saya ya. Website saya ya. ebsmaster.com ya. Mungkin kalau mau join di IB saya boleh juga, nanti saya support ya. Nanti share rabatnya juga saya kembalikan kepada Anda juga ya. Oke. Shooting star. Apa itu shooting star? Ya. Kita harus tahu dulu. Shooting star. Itu kan bahasa Inggris ya. Shooting star itu kalau diartikan ke dalam bahasa Indonesia mungkin kurang lebihnya seperti ini. Bintang jatuh. Nah, shooting star adalah bintang jatuh. Nah, kalau dengar kata-kata jatuh, biasanya kita berpikirnya harga akan anjlok ke bawah ya. Karena kita terpaku kata-kata jatuh ya. Oke. Shooting star ya. Itu menurut saya adalah sebuah signal dari candlestick ya yang akurasinya sama seperti di video-video pertama saya sebutkan bahwa akurasi dari sebuah candlestick saja itu hanya 50% ya, baru 50%. Tidak cukup hanya sebuah candlestick saja untuk menentukan sebuah open posisi ya. Tapi perlu indikator-indikator analisis teknikal yang lainnya untuk mendukungnya. Oke, buat teman-teman yang belum menyimak video-video sebelumnya silakan biar tidak keliru ya, tidak keliru tentang pemahaman candlestick. Apa itu open, apa itu high, apa itu upper shadow, apa itu low shadow. Karena materi malam ini sangat bersangkutan sekali dengan open OHLC ya. Oke. Shooting star. Saya boleh gambar seperti ini bentuknya. Ini adalah upper shadow-nya ya. Ini bodinya ya. Oke. Saya kasih warna dulu biar jelas. Oke, yang ini hitam, yang merah. Yang ini biru. Oke. Ini sudah jelas ya. Kemarin kita sudah belajar ya. Itu high ya. Ya. Nanti teman-teman malam ini saya mengajarkan biar tidak salah paham lagi tentang shooting star ya. Banyak kan orang begitu melihat shooting star langsung eksekusi ya. Itu saya saranin jangan dulu ya. Harus memenuhi beberapa unsur. Nah, unsur itu yang nanti malam ini akan saya bagi ya. Harus ada berapa unsur gitu ya. Oke. Sini apa nih ya? Oke. Oh, ini open ya teman-teman ya. Oke, ini close, high ini high ya. Oke, ini jelas ya, open, close, high ya. Shooting star ini adalah dua kekuatan yang bertemu di dalam satu momen. Di dalam satu momen ya. Di dalam satu kesempatan. Jadi ada hubungannya dengan hukum fisika sebenarnya ya. Hukum fisika kata Sir Isaac Newton ya.
Kalau sebuah massa ya besar mempengaruhi massa kecil ya. Jadi kalau massa itu sama-sama besar, sama-sama volumenya, itu tidak ada pergerakan. Jadi apabila sebuah massa lebih besar dari massa yang lainnya ya, maka akan terjadi pressure. Pressure di sini adalah tekanan dari massa yang besar kepada massa yang kecil. Nah, dalam artian di sini kita sudah belajar pada materi pertama bahwa ini ya, bahwa upper shadow ini adalah tekanan Shear. Itu sudah belajar di video pertama ya. Oke, sudah jelas. Nah, untuk shooting star ya, usahakan ini saya gambar warna merah deh. Panjang upper shadow-nya ya, ini 2 kali body. Ya, 2 kali body. Usahakan. Body itu yang mana? Ini body. Ya. Itu body. Ya. Jadi kalau pendek saja itu seperti ini misalkan ya. Nah, terus seperti ini. Terus atau seperti ini. Nah, ini bagi saya kurang responsif. Tingkat akurasinya kurang. Tingkat pressure-nya kurang. Karena kalau seperti itu saja, itu bisa saja hanya profit taking dari seller, profit taking dari buyer ya. Jeda sejenak ya. Tapi kalau panjang seperti ini beda dengan panjang seperti ini ya. Ini berarti tekanan dari seller kuat ya. Perhatikan ya. Oke. Ataupun seperti ini ya. Nah, ini berarti tekanan dari buyer yang kuat ya. Jadi kalau bentuk seperti ini saja ataupun seperti ini. Sama-sama seperti ini maksudnya ya, sama seperti tadi ya. Ini bisa naik ya, melanjutkan tren. Ini bisa juga turun, melanjutkan tren. Ya. Karena kemarin kita pernah belajar ya, garis meridian. Garis meridian itu adalah garis tengah. Ini kita ukur ya, ini mungkin batas kosong ya. Ini batas kosong. Ini batas 100 ya. Ini saya itu saja biar jelas teman-teman di sini. Ini kosong. Ini 100 ya. Nah, garis meridian adalah garis 50 di sini. Nah, ya. Kalau seperti ini posisinya, berarti shooting star adalah tekanan seller yang pull dan powerful sehingga memaksa harga open ya. Harga open ya di close berdekatan dengan harga open ya. Harga open ya. Harga close ya. Ditutupnya berdekatan dengan harga open ya. Artinya apa di sini? Artinya begini. Market pembeli punya cerita ya. Pertama open di garis ini ya, di titik ini, kemudian sempat menyentuh level tertinggi ya, sempat mendominasi ya. Mendominasi ke level high ya.
Kemudian ya, oke ini. Kemudian datanglah pressure dari seller ya melebihi garis meridian yang 50 tadi. Nih. Ya. Melebihi garis meridian yang 50 tadi berarti batas dominasi dominasi 50% tertembus ya. Tertembus, memaksa close ya, memaksa ditutup ya di dekat harga open sehingga bodinya adalah menjadi kecil. Oke, itu dulu. Itu dulu fungsi dari overshadow di shooting star. Sudah paham? Bahwa di sini adalah tekanan seller yang begitu kuat ya. Berarti kalau berbicara tentang tekanan seller, shooting star adalah signal reversal. Ingat, shooting star adalah signal reversal. Tapi jangan ditelan mentah-mentah bahwa setiap shooting star itu adalah reversal. Nanti harus memenuhi beberapa unsur. Nanti saya jelasin unsur-unsur yang harus memenuhinya. Bisa juga shooting star harga bisa lanjut. Contoh kata gini ya. Kita kan berbicara tentang doji ya. Doji Grapperstone ya. Ini. Doji Grapperstone adalah seperti ini. Nah, shooting star ini adalah formasi khusus dari doji Grapperstone. Nih. Ya. Formasi khusus dari doji Grapperstone adalah shooting star. Kita lihat coba ya di GU ya. Tadi saya ada post analisa di GU bahwa saya bilang ada ini dia. Nah, ini adalah doji Grapperstone. Doji Grapperstone di GU time frame M30. Coba Anda perhatikan. Kita ukur besar panjang shadow-nya. 244. Bodinya tidak ada ya. Nah, saya bilang di sini, kalau muncul doji Grapperstone di sini ya, kita tidak bisa langsung entry. Ya, tidak bisa langsung entry karena kalau secara struktur, secara susunan candlestick ini masih berada dalam tren bullish. Tren naik. Ya. Tren naik. Ya. Karena apa? Oke, saya terbantu dengan indikator moving average saya ini ya. Ada golden cross di sini ya. Terus kita kemarin belajar tren ya. Higher high, higher low, higher high, higher low ya. Higher high, the break, higher high, the break lagi ya. Membentuk high baru itu adalah tren naik ya. Kita lihat di sini dominasi dari candlestick bullish sangat kuat. Nah, berarti doji Grapperstone di sini adalah ya market ya, buyer ya, sempat ke posisi harga 140481 kemudian ya mendapat pressure tekanan dari seller. Nah, kita lihatnya di mana pressure yang shadow ini? Lihatnya kita di time frame kecil. Di M15 atau di M5. Nih. Ya. Ini dia tekanannya. Sehingga muncul seperti ini. Dua shadow. Nah, kalau untuk open posisi saja, kalau tipe scalping untuk seperti ini, adanya koreksi seperti ini bisa mengambil 5 atau 10 pip. Boleh dimanfaatin 5 atau 10 pip. Ya. 5 atau 10 pip, stop loss-nya di atas overshadow. Tapi sangat rentan sekali karena harga akan menjemput orderan terbaik di sini
ya, dan melanjutkan trennya ke atas. Betul saja ya. Harga menjemput orderan di ini ilmu supply demand saya. Ini adalah zona demand, rally base rally. Rally base rally. Bisa juga ini adalah support ya. Support. Harga turun ke bawah menjemput pending order di support dan terus melanjutkan trennya ke atas. Oke, saya buktikan tadi saya ada open posisi ya. Di sini ya. Di M30 di sini. Saya outnya di posisi di sini. Saya nggak terlalu banyak ngambilnya ya karena adanya koreksi. Kalau nggak salah seperti ini. Saya simpan di my log trade. Oke nih. Posisinya ya. Saya kasih keterangan di log trade saya. Saya sell di sini karena ada gerak Preston Doji ngambilnya di garis kuning ini. Target saya. Begitu garis kuning ini masuk, saya langsung pergi out. Itu. Saya out. Ya. Kalau untuk curi-curi saja 5 atau 10 pip bisa. Ya. Karena kita memanfaatkan momentum adanya tekanan seller di sini, kemudian adanya profit taking dari buyer ya. Sehingga dua momentum itu melemahkan posisi buyer. Pertama, volume orang membeli itu berkurang, kemudian tekanan dari high shadow ini tandanya adalah retail trader pada ramai nge-sell di sini ya. Sehingga membuat harga turun sejenak ke sini. Tapi jangan salah di sini. Harga turun sejenak ya. Ini adalah buyer ngambil napas, beliau masuk lagi di sini ya. Masuk lagi di sini dan boom harga kembali ke atas. Ya, artinya apa? Kita retail trader ya, itu adalah santapan-santapan oleh institutional trader. Oleh big guy ya. Mereka sangat senang. Karena apa? Hukumnya seperti ini ya. Oke. Hukumnya seperti ini. Pedagang besar kalau mereka mau untung, contoh katakanlah pedagang dia mau membeli ya. Kalau dia mau untung besar, berarti dia harus mencari banyak penjual. Itu hukum alaminya, itu hukum dasarnya. Begitupun penjual ya. Penjual skala besar ya. Penjual dengan modal besar, dia pasti mencari pembeli yang banyak. Di posisi GU tadi ya. Ya, di sini tadi ya. Ini seller ramai-ramai masuk ke pasar. Retail trader yang kecil-kecil. Di sini ramai-ramai masuk. Ya, ramai-ramai masuk ya. Tapi begitu masuk ke area kekuasaannya demand lagi, area kekuasaan pembeli, orderan besar di sini terjemput lagi, boom, harga naik lagi ke atas. Oke. Ini sekilas tentang GU bahwa ini adalah contoh gerak Preston Doji ya, gerak Preston Doji. Kita tidak bisa langsung sell di sini terus ya, hold ya sampai bawah gini, maksudnya profitnya sampai sini ya. Sah-sah saja, bisa saja ya. Tapi kita harus melihat pasar itu secara terbuka, secara tidak dengan nafsu kita. Harus secara menerimalah bahwa pada saat ini tren lagi memang naik ya. Kalau tren lagi naik berarti posisi terbaik kita sebenarnya adalah untuk mengambil keuntungan di koreksi tidak terlalu banyak ya. Akan tetapi kalau sudah posisi Anda buy dari bawah seperti ini ya, misalkan ya boleh saja di hold ya, kalau melihat posisi tren seperti ini. Oke, ini contoh gerak Preston Doji ya, induknya dari Shooting Star. Nah, di sini tampak jelas ya, bahwa Shooting Star saja atau gerak Preston Doji saja tidak cukup valid
untuk sebuah signal. Berarti harus dibantu dengan indikator-indikator lainnya. Kalau seperti ini ya, Grapperson Doji Anda untuk sell saja, sedangkan MA saya mengatakan ini tren lagi naik ya, berarti bertolak belakang ya. Jadi posisinya satu sell, satu buy, tidak sepakat. Lain cerita misalkan satu MA saya mengatakan turun ya, candlestick juga ada Grapperson Doji, terus powernya juga didukung, trennya juga lagi turun, nah itu boleh kita sell. Tapi Pak, katanya kan ini signal reversal. Oke, ini signal reversal, tapi belum cukup validasi. Nah, kita belajar malam ini validasinya. Oke? Sampai di sini ada pertanyaan dulu teman-teman sebelum saya lanjutkan. Paham atau penjelasan saya terlalu cepat? Oke. Saya minta komennya dulu ya. Kalau teman-teman paham, saya lanjut. Karena materi ini sebenarnya sangat simpel. Saya tidak mengajarkan teman-teman untuk menghafal ya, tapi memahami dari sebuah bentuk candlestick, sebuah shadow, ya, makna dan fungsinya. Oke, itu untuk Mas Sutrisno, itu untuk semua time frame. Oke, enggak, ini. Nanti berbicara time frame, validasi terbaik untuk shooting star ya, menurut saya di atas time frame H4. Karena kalau di time frame H4 ke bawah itu biasanya kebanyakan noise ya, kebanyakan fake signal ya. Oke, Om Erik, MA2438-nya berlaku di time frame berapa? Itu seperti video sebelumnya, itu saya jelasin di time frame H1 ya. Oke, Mas Darmawan, Pak, boleh tahu alasan Bapak keluar di GU itu, Pak? Ya, namanya saya curi-curi ya. Curi sebentar, nyopet ya langsung kabur. Nggak bakalan saya nyopet langsung diam ya, digebukin saya sama GU ya. Nah, itu saya ngambil koreksi, ngambil momentum, ada Grapperson Doji di situ ya. Tren lagi kuat naik ya. Ya, saya nggak berani melawan arah ya. Kalau melawan arah saya ya modar sendiri, Mas Darmawan. Makanya saya buat status, saya bilang ada penampakan Grapperson Doji di M30. Kemudian ada yang komentar kalau nggak salah itu saya bilang, buat apa artinya? Terus saya lagi di jalan dari itu ya, nggak sempat balas, saya baca lagi. Kemudian saya sempat balas. Saya bilang valid untuk yang curi-curi 5 atau 10 pip. Ya, itu saja. Tapi saran saya harus pakai stop loss juga nanti ya. Tapi saya cuman ini buktikan bahwa seperti itu valid untuk beberapa pip saja, tidak banyak karena trennya lagi naik. Tapi kalau tren, nah ini berbicara gini, kalau shooting star munculnya di akhir tren, Anda boleh hold. Ingat, kalau shooting star munculnya di akhir tren ya, terus ada validasi, ada konfirmasi, Anda boleh hold ya. Anda boleh tahan ya. Oke, nanti saya jelasin yang mana yang boleh di hold, yang mana belum ya. Yang mana yang dikonfirmasi, yang mana tidak. Materi ini dulu harus dipahami ya. Yang penting panjang upper shadow-nya harus melebihi body. Harus melebihi dari body dulu. Terus ya, usahakan kalau bisa tidak ada low shadow-nya. Low shadow ini tidak ada. Ini tidak ada, usahakan. Tapi pun kalau ada pun tidak masalah, tapi usahakan jangan terlalu panjang dia. Ini kalau perlu tidak ada seperti ini. Ini artinya tidak ada perlawanan dari buyer. Ya.
Oke. Mas Erik, H4 udah boleh pakai atau harus di atas time frame H4? Kita berbicara tingkat akurasi ya. Biasanya di bawah H4 itu saya bilang tadi kebanyakan noise-nya. Sama seperti di GU tadi ya, yang ini tadi ya. Nah, ini kan di M30. Ini noise, flag signal. Jadi kalau orang cuman berdasarkan grade Preston Doji terus sell di sini ya, kayak sell di sini full lot lagi gitu ya, tanpa yang baik, dia berharap market terjun bebas ke bawah, sah-sah saja. Akan tetapi ya, inilah makanan empuk ya, makanan empuk dari big guys. Anda harus perhatikan, ini candlestick Moroboju ya. Full dominasi tanpa shadow, perhatikan. Ini ancaman besar ini. Coba perhatikan. Kalau sudah seperti ini masuk, Anda siap-siap saja ikuti trennya ya. Anda siap-siap saja ikuti kemana mereka pergi ya. Coba perhatikan, ini masuk, pertama ini masuk kedua, ini masuk ketiga. Nanti saya ajarkan bagaimana cara membaca awal tren, pertengahan tren, dan akhir tren. Ya. Nanti dari bentuk candlestick sebenarnya sudah terlihat yang mana akhir tren, yang mana pertengahan tren, dan yang mana awal tren. Di situ nanti fungsinya support dan resisten. Di situ nanti fungsinya supply and demand ya. Di situ bisa juga fungsinya misalkan level Fibo ya. Ini kalau kita tarik level Fibo ya. Di graph Preston Doji ya, munculnya ajaib nih di level 23,6 hex shadow-nya. Closingnya di level 38,2. Tidak berhasil menembus area meridian di tengah di 50, tidak ditembus. Nah, berarti kembali lagi ke sini. Ya. Tidak kuat untuk mendominasi. Anda harus tahu dulu apa itu Fibonacci retracement. Fibonacci retracement adalah level mengukur ya area-area mana yang pernah di retrace ya. Retrace level-level yang di retrace. Jadi semakin banyak level yang di retrace itu berarti level Fibo Anda bagus gitu, ya. Jangan salah juga ya menggunakan Fibonacci ya. Kebanyakan salah paham ya, nanti bisa di googling aja teman-teman fungsinya Fibonacci retracement apa gitu ya. Oke. Kita lanjut ya. Oke. Ini sudah paham ya bahwa shooting star ini adalah formasi utama ya, formasi unggulan dari Doji Grapperstone. Nanti ada kebalikannya ya, ada hanging man, ada hammer ya, ada inverted hammer, ada evening star ya, ada evening doji star. Saya pun sendiri pun tidak terlalu hafal nama-namanya ya, tapi bentuknya yang saya pahami ya. Saya pun orangnya kalau untuk mengingat namanya aneh-aneh seperti itu, stone gitu saya malah paper stone apa, saya jadi agak susah juga. Jadi saya lebih senangnya memahami. Oke, paham ya teman-teman ya. Jadi shooting star ya, shooting star yang terbaik ya adalah upper shadow-nya yang panjang ya. Kalau bisa 2 kali atau 3 kali body ya. Bodinya kecil ya. Shadow bawahnya pun usahakan kecil atau tidak ada. Terus ya, di bawah level meridian closingnya ya. Oke. Paham ya? Kalau paham ini saya hapus. Oke. Saya izin sebentar ambil air putih ya. Teman-teman yang mau minum atau ada pertanyaan silakan ketik saja dulu. Nanti sepulang ambil air putih saya jawab ya. Oke?
Oke, alhamdulillah nikmat sekali air putih ya. Tuh market wish lagi gila-gila nih. BJ, turun. Cakep nih. UJ, tuh. Nah, ini nanti sabar ya, teman-teman bisa open posisi di sini. Ini adalah sebuah konfirmasi. Nanti kita tidak buru-buru entry dulu ya. Saya ajari dulu konfirmasinya ya. Konfirmasinya, oke, saya ajari dulu. Konfirmasi. Oke, ini penting. Jadi begitu melihat sebuah shooting star, kita memerlukan adanya konfirmasi ya. Konfirmasi dari candlestick setelahnya. Ya. Candlestick setelahnya ya. Oke Mas Trisno, sambil diintip-intip Pak, biar nggak ketinggalan momen terbaik buat open posisi. Momen terbaik ya, itu bisa datang kapan saja ya. Yang penting Anda belajar dulu ilmunya ya. Kita tidak mencari keuntungan yang pasti di forex. Maksudnya dalam artian gini, jangan terburu-buru bahwa kita setiap entry posisi di forex itu pasti untung. Hilangkan dulu mindset itu. Kalau Anda berpikir seperti itu, Anda sudah menjadi dewa. Tidak boleh seperti itu. Jadi, kalau Anda berpikir setiap saya open posisi saya harus untung, itu salah, ya. Tidak boleh seperti itu ya. Jadi menurut hemat saya, biar kita tidak terlalu jumawa, tidak terlalu percaya diri ya terhadap market. Kita harus selalu humble, harus selalu rendah diri ya. Peluang itu bisa datang kapan saja. Yang penting kita prepare dulu, persiapin dulu ilmunya ya. Entry posisinya entah nanti bisa besok, entah nanti kapan-kapan. Yang penting Anda terima dulu ilmunya ya. Begitu lihat posisinya, setelah Anda menonton video ini, mungkin Anda paham, bisa Anda terapkan ya. Ya. Saya tidak mengajarkan nanti kita open posisi langsung malam ini. Ketinggalan, oke, ketinggalan. Hari ini ketinggalan, besok masih ada peluang Mas Sutrisno. Silakan Mas Sutrisno, kalau memang mau open posisi silakan. Bagi saya pengen mengajarkan ilmu dulu buat teman-teman ya. Saya tidak mengajak malam ini, saya tidak ada bilang live trade ya. Saya mengajarkan bagaimana cara open posisi dengan shooting star. Entah itu waktu dan kapan untuk open posisinya, ilmu dulu ya. Nanti di tengah-tengah ilmu kita open posisi, Anda belum mengetahui dasarnya, besok-besoknya untuk mengingatnya Anda lupa ya. Oke? Oke, kita lanjut. Konfirmasi dari shooting star. Kalau bisa saya gambar seperti ini. Ini sebuah candlestick. Saya kecil ya. Oke, ini candlestick naik lagi ya. Terus misalkan dia turun ya. Terus turun. Oke. Oh, tidak apa-apa Mas Trisno. Biasanya kalau nggak apa-apa, itu selalu pengen open posisi biar selalu untung ya. Jadi ingat, tidak semua open posisi kita selalu menguntungkan. Bisa saja malam ini kita open posisi
sama-sama rugi kan, sama-sama anjlok gitu karena ilmu kita terlalu terburu-buru. Jadi harus persiapan dulu ya. Open posisi bisa kapan saja. Biar saya konsentrasi dulu ngajarin teman-teman yang lain ya. Tidak terpengaruh market yang bergerak ya. Oke, misalkan seperti ini. Ini contoh ya. Nah, ini misalkan muncul ya. Nah, ini saya gambar. Oke, seperti ini. Ntar ini saya kasih warna dulu ya. Oke. Contoh. Oke. Ini saya gambar lagi. Nah, seperti ini ya. Oke, seperti ini. Nah, ini shooting star-nya ya. Ini shooting star-nya ya. Anda perhatikan garis biru. Nah, ini adalah konfirmasi. Konfirmasi dari power seller, tekanan seller. Ya. Kenapa konfirmasi? Karena ini adalah open-nya. Open ya. Open ya, close di sini ya. Ya. Harga open di break oleh candlestick setelahnya. Nah, dikonfirmasi. Perhatikan ini konfirmasinya ya. Ini konfirmasi, candlestick konfirmasi. Coba ini saya gambar. Jauh. Ini shooting star-nya. Ini candlestick konfirmasinya, bodinya ya. Ini saya singkat saja. Ya. Kecil sekali di sini. Shooting star ya. Ini candlestick PD, candlestick konfirmasi ya, confirmnya. Nah, seperti ini. Jadi kalau Anda melihat posisi seperti ini ya, Pak, open posisinya seperti apa? Nah, ini yang penting. Jika Anda melihat posisi seperti ini, kita belajar dulu ya. Berarti ini kita ukur, oke, ini garis, oke, ini garis warna hijau, biru, merah kali ya, merah aja deh. Nih. Ini garis meridian dulu, pertama ditembus, oke, ini berarti valid ya. Terus konfirmasinya di break ya, valid ya. Terus body candlestick yang panjang melebihi ya, melebihi body candlestick yang ini yang ini. Nah, bodinya melebihi candlestick ini, saya bulat aja yang ini, yang kuning ini, melebihi ini ya. Berarti ini adalah candlestick konfirmasi yang valid. Berarti ada 3. 1 ya, upper shadow yang panjang ya. 2 ya, harga open di break ya. Oke, agak open di break. Yang ketiga ya,
body candlestick yang besar. Nah, ini dominasi ya. Nah, 3 ini penting ya. Pak, open posisinya di mana? Nanti open posisinya ada berbagai macam tipe ya. Tipe yang pertama adalah tipe 1 agresif. Yang kedua konservatif. Ya. Ini ya. Kalau yang agresif ya, kalau yang pengalaman ya, kalau yang dari berbagai macam repetisi dia belajar dan belajar terus mengulangi, ini dia bisa membaca akhir tren. Ini ya. Ini menurut dia akhir tren. Mungkin saya tidak paham atau gimana, mungkin bisa juga 3 in 1 gitu ya. 3 hard shoulder gitu ya. Body sedang, pendek, kecil. Itu dari segi analisa candlestick yang sederhana, ini menandakan bahwa dominasi dari pembeli ini semakin berkurang ya. Semakin berkurang, terus ditambah dengan adanya konfirmasi seller berbondong-bondong masuk. Nah, sebenarnya cara terbaik yang pertama, kalau tipe agresif, dia di garis confirm ini dia sell. Ini kalau yang sudah pengalaman, yang sudah expert ya. Tapi kalau yang belum expert, jangan coba-coba sell di garis konfirmasi. Bisa saja ya, candlestick setelahnya ini ya, misalkan ya, close-nya kecil seperti ini ya. Bisa saja harga langsung bisa ke atas lagi. Bisa. Ya. Tapi kalau panjang seperti ini, kalau tipe konservatif ya, biasanya menunggu muncul candlestick setelahnya seperti ini misalkan ya, muncul seperti ini, terus muncul lagi seperti ini yang merah coba ya. Kalau yang konservatif dia menunggu selnya di sini. Nah, main aman. Ya. Artinya apa? Ini adalah awal mula reversal ya. High ya, terus membentuk high low ya. Di sini low, ini lower low yang baru, membentuk lower low yang baru nanti di sini. Ya. Seperti ini. Nah, salah. Seperti pembelajaran kita pertama yang tentang tren turun ya. Ini membentuk lower low yang baru di sini nanti. Low, lower low, di sini lower low lagi. Nah ya, di sini high ya, high low. Nah ini high, di sini high low, ini high low. Jadi kalau mau main aman, main konservatif ya. Kalau yang belum pengalaman, main konservatif. Yang sudah pengalaman bisa langsung eksekusi pada saat muncul signal dari shooting star. Nah, tapi nanti di sini butuh konfirmasi juga. Misalkan dari adanya garis resistensi. Nah, itu yang penting. Terus adanya area supply, mendekati area supply, itu tanda-tanda yang penting. Oke, ini bisa dicatat. Ini shooting star yang bagus ya.
valid ya. Area resisten, perhatikan. Yang palit ya, biasanya palit itu artian paling juga berapa puluh persen, mungkin sekitar 60 lah, 60% lah. Karena saya nggak berani memastikan 50, 70, 80, biasanya di atas 50 lah. Bisa terjadi di dekat resisten, ya, di dekat resisten atau supply. Ya. Pak, kenapa Pak? Biasanya terbaik itu di dekat resisten, di dekat supply. Nah, kembali lagi pengertian resisten. Resisten adalah kan tahanan atas ya, tahanan atas ya. Misalkan seperti ini ya. Saya gambar, set, 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 set ya. Terus ya. Oke. Ini resisten 1 ya. Oh, ini resisten 1, ini resisten 2 ya. Oke. Terus naik lagi. Ini kan berarti tren naik ya. Nah, muncul di sini ya. Oke. Oke, ini salah, ntar saya hapus. Misalkan. Ini seperti ini mungkin. Ya. Nah, seperti ini. Ini resisten lagi. Nah, seperti ini. Paham ya teman-teman ya? Nah, seperti ini. Itu resisten. Ya. Ini resisten juga ya. Ya. Kalau supply demand mungkin bisa jadi ini area, saya kasih kuning deh. Area supply ya. Area supply. Nah, kalau ada muncul shooting star di sini, ini bisa jadi ya. Mungkin ini kurang. Sebenarnya ada lagi di sini nih. Kasih ke atas ini ya. Nah, seperti ini mungkin. Nah, selama muncul berdekatan dengan resisten ya, apabila closingnya di bawah garis meridian, bodi kecil seperti ini, bisa jadi ini adalah akhir tren ya, akhir tren. Market turun, naik, turun, naik, turun, ngambil napas, manjat, naik lagi, ngambil napas, manjat, mentok di sini ya. Karena ada resisten, ada area supply, ada muncul di sini shooting star, bodinya kecil. Nah, ada lagi konfirmasi candlestick seperti ini misalkan. Nah inilah valid. Ya, Anda boleh sell di sini ya. Anda juga boleh sell di sini kalau pengalaman. Nah, di sini tadi sell tipe agresif ya. Di sini tadi itu konservatif ya. Nah, seperti itu pemahaman tentang shooting star yang hubungannya dengan resisten yang validnya ya, dengan supply. Jadi kita butuh area konfirmasi ya, area konfirmasi. Oke. Bagaimana Pak kalau misalkan ditutupnya tidak dikonfirmasi? Nah ini contoh. Nah ini ya, ini yang dikonfirm, ini yang tidak dikonfirmasi. Ini saya hapus misalkan.
Ini saya hapus. Nah, ditutupnya seperti ini. Candle setelah nah, ini candle setelahnya. Nah, ini belum divalidasi, ya. Shooting star yang ini belum divalidasi, ya. Ini gagal, ya. Gagal. Karena apa? Karena gagal karena harga open dan close-nya ya. Candlestick setelahnya ya melewati harga tersebut ya. Harga kembali naik. Ya. Di close-nya di atas harga sebelumnya. Ya, candlestick setelahnya ini. Nah, ini berarti tidak dikonfirmasi. Berarti yang ini gagal. Candlestick setelahnya biasanya seperti ini. Terus panjang dia ke atas. Seperti di mana tadi ya, GU ya. Ya GU tadi ya. Nah, oke. Sekarang apa kita lihat chart, kita cari contoh. Oke, ini yang di out USD kita cari daily dulu yang pertama. Daily. Kita cari contoh Morningstar. Shooting star. Oh, ini barusan. Tidak perlu jauh-jauh ya. Tuh dikonfirmasi ya. Ya. Anda agresif sell di sini. Anda konservatif sell-nya di garis ini. Kalau di daily nanti seperti ini, eksekusinya nanti di H1 ya. Coba kita garis dulu ya, kita tandain dulu ya. Nanti tipenya ini resistennya. Ini juga area supply. Tuh ya. Oke, kita cari ini di H1. Ini breaknya ya, di break ya. Kalau sudah seperti ini, Anda boleh lanjut sell lagi di sini. Ya. Target terdekat ya di area support. Support terdekat. Ini target terdekat. Ya, target terdekat. Target terdekat lagi, support lagi ini. Ya. Betul saja market. Ya. Ini juga area demand. Rally base rally. Ini juga target dari seller, ya. Ini juga target dari seller. Kita cari di H1-nya. Yang mana yang di atas tadi? Sebentar. Sell di sini yang ini berarti garis. Saya rubah saja warnanya. Nah, ini. Ini yang pertama. Nah, ini. Kalau di H1-nya. Tuh. Ya enggak? Ini yang tidak dikonfirmasi. Ini yang seperti ini. Tidak dikonfirmasi. Contohnya ini. Ini contohnya nih. Saya kasih besar. Tidak usah jalan. Ini dia.
Ini ya. Yang dikonfirmasi ini. Tarik garisnya, di break ya, bodinya ya. Sel langsung di sini. Kalau dari atas ini yang sudah expert, yang sudah pengalaman bisa langsung sel. Sel di sini ya berdasarkan apa? Misalkan berdasarkan shooting star di sini, terus berdasarkan area supply. Oke, area supply nggak di sini. Kita cari area supply-nya ya. Kecilin. Oh iya, ternyata area supply di sini misalkan. Tarik. Nah, ya enggak? Berarti konfirmasi dari shooting star ya. Candlestick-nya panjang, masuk juga area supply ya. Sudah di break ya. Saya lagi di sini. Nah, berarti dua konfirmasinya ditambah bodinya yang mengecil, berarti 3 alat bantu kita. Misalkan kalau ditambah lagi misalkan dengan MA saya, betul nggak itu misalkan trennya reversal ini gitu. MA saya belum, MA saya mengatakan belum, tapi besok setelahnya, setelah sel di sini ya, ini konfirmasi MA saya, persilangannya ya, persilangannya di sini, ini ya. Kalau sudah di sini, yang sel dari sini ini boleh di hold. Berarti seller lagi kuat masuk ya, lagi kuat masuk, terus MA juga mengatakan turun, dari sini boleh hold. Sel di atas ini hold sampai bawah, profit berapa? 2000 ya, 200 pip ya. Kita lihat dari 200 pip ya. Dari atas sini ya tadi ya. Nah, paham nggak teman-teman yang mana yang valid, yang mana tidak valid? Oke, kita cari contoh yang lain. Cari contoh yang lain. Gold daily. Nggak ada. Euro H4. Ini biar berjalan dulu. Oke, kita cari yang betul-betul shooting star ya. Yang tidak ada shadow-nya ya. Oh, ini ada di GJ. GJ belum. Walaupun ini juga ada konfirmasi, tapi kalau di GJ ini ranknya hariannya sangat besar ya. 1000-an gini ya. Oke, cari yang lain. Euro JPY. Oke, Euro JPY daily. Nah, ini. Ini nih. Ini juga valid ya. Ini valid. Di break ya. Nah, ini juga valid. Kalau sell di sini tipe agresif ya. SL-nya di atas shadow sebelumnya, di atas high shadow sebelumnya. Ini biasanya lumayan besar kalau di time frame daily ya, 70-an pip ya. Tapi juga rewardnya juga besar. Kalau sampai bawah juga 700-an juga ya, 70 pip juga. Jadi risk rewardnya di sini satu per satu. Tapi kalau sudah bisa
Di break seperti ini Anda boleh hold lagi, biasanya dia mencari support terdekat. Support terdekat ya biasanya di sini. Tuh, target yang ideal. Coba kita hitung. 2000 ya. Stop loss 700 ya. Berarti ini RR-nya 1/3. 1/3. 1/3. Nah, ini bisa juga sebenarnya ini cuman ini lebih kepada candlestick 3 in 1 kayak seperti ini nih. Saya kurang paham juga. Tapi kalau membaca body seperti ini, saya biasanya kalau melihat body candlestick panjang seller seperti ini ya, ini berarti dominasi memang lagi kuat turun. Ini bahwa 1, 2, 3 candlestick ini cukup dengan satu buah batang candlestick dikalahkannya ya. Ini ya. Sebenarnya di sini ada juga sepertinya resistennya. Oh iya ini 2015 ada area supply, tapi kecil sekali daily. Saya nggak mau resiko yang terlalu besar. Oke, kita cari lagi yang lain. Oke, di sini teman-teman ada yang bertanya, silakan diketik dulu ya. Ketik dulu teman-teman kalau ada yang bertanya. Oke, ada yang bertanya? Silakan. Oke, kalau tidak ada, saya lanjut ya. Waktu saya tinggal beberapa menit lagi. Saya juga kurang tadi banyak minum ini ya, obat ya, biar nggak drop. Karena saya besok ada pertandingan juga, bulu tangkis ya. Oke. Pak tanya, kalau analisa daily, OP-nya di H1 apakah triggernya juga sama shooting star juga? Kalau ada shooting star-nya itu lebih baik juga, Mas Hermanto. Tapi biasanya cari resisten terdekat di H1-nya ya. Cari area supply terdekat di H1-nya. Cari juga chart pattern akhir trend. Chart pattern akhir trend itu misalkan seperti 3 in 1 atau seperti apa ya, gini ya, kita kembali aja deh ke chartnya ya, misalkan gini, ini daily ya, ini daily, terus lari ke H1 mencari shooting star juga. Oke, biasanya kalau ya itu tadi saya bilang harus memenuhi ini dulu lah ya, harus 3 unsur dulu. Yang pertama nanti cari juga shooting star-nya kalau ada di H1-nya, biasanya gini di M15 biasanya banyak ya. Kalau mau kalau nggak ada di daily, cari di M30 atau di M15. Tapi biasanya kalau di bawah dari H4 ini saya kurang suka karena suka ini ya, noise itu, suka fake signal. Nah ini, oh ini nih, ini di H4 daily, di GJ kalau mau lihat, di GJ.
Nanti cari ininya ya di H1, coba ya cari di H1. Nah, ini Mas. Ini Mas Hermanto ya. Nih, nampak nggak? Ya, ternyata ada juga shooting star-nya ya. Tuh ya. Week ya. Sell di sini ya, stop loss lagi di atas ya. Hitung 500-an turun terjun sampai bawah ya. Di sini kita ngelihatnya di H4, carinya di H1 atau di M30 ya. Oke, nanti pengalaman-pengalaman seperti itu nanti hasil dari repetisi Anda. Oke, sekarang saya ajarkan konfirmasi yang jelas itu seperti apa. Ya, contohnya seperti ini ya. Ini harus ingat dulu ya, konfirmasi yang jelas. Ya. Ingat, ini adalah konfirmasi yang jelas. Ini saya garis titik-titik ya. Oke. Nah, ini wajib ditembus ya. Level meridian. Ya, 50%. Ya. Dari mana? Dari candlestick sebelumnya. Dari candlestick yang ini. Ya. Dari candlestick. Oke, sorry. Ini dari candlestick yang ini. Ini wajib ditembus ya. Jadi kalau mau dikonfirmasi ini turunnya harus seperti ini, wajib ditembus. Nah, ini dikonfirmasi. Ini valid. Nah, seperti itu. Ini valid konfirmasi. Ya. Yang merah ini valid konfirmasi. Tapi kalau yang biru, misalkan biru, ya, di close-nya ya, ke atas. Nah, ini gagal. Tidak dikonfirm, ya. Minimal harus di close ya. Harus di close-nya di bawah level meridian candlestick sebelumnya yang ini, ya. Oke. Bisa juga dengan tidak satu candlestick, misalkan dua. Candlestick pertama seperti ini. Pak, kalau begini nggak dikonfirmasi, Pak. Oh, belum dulu. Kita tunggu dulu. Tunggu candlestick setelah yang seperti ini. Nah, ini berarti valid juga. Nah, ini valid. Valid. Ya. Yang ini tadi belum valid. Tapi ada kemungkinan valid karena mulai menunjukkan keseriusan dari seller, ya. Nah, keseriusan dari seller. Ini konfirmasi ketiga. Nah, ini penting. Disinilah validnya. Oke ya. Harus ditutupnya lebih besar, lebih rendah dari candlestick sebelumnya. Oke. Sampai di sini teman-teman. Sudah 1 jam lebih ya. Jadi pesan yang ditangkap dari shooting star adalah ya. Jadi shooting star itu adalah dua kekuatan bertemu di dalam satu kesatuan ya. Sehingga terbentuklah sebuah candlestick dengan bodi panjang atas yang
memanjang ke bawah, itu tekanan dari seller ya, memaksa body bentuk kecil seperti ini sehingga dominasinya tidak terlalu signifikan ya. Signal shooting star adalah biasanya kalau terjadi di uptrend itu signal reversal. Harus dilihat dulu akhir trend sebuah candlestick ya. Itu konfirmasi yang pertama, akhir trend. Terus ya, shadow-nya juga harus yang panjang. Oke. Terus harga open-nya di break. Seperti ini tadi ya. Di break ya. Di break. Terus body candlestick konfirmasinya yang besar, dominasinya yang besar. Terus harus dikombin juga dengan analisa teknikal yang lainnya, misalkan support resisten, supply demand seperti ini resistennya ya, harus biasanya dekat resisten dia ya, terjadi di dekat supply itu tanda-tanda akhir tren ya. Nanti mungkin kalau ada waktu ke depan besok saya ajarkan bagaimana yang valid breakout, yang false breakout, yang sebagai acuan untuk entry ya. Biasanya di breakout terus kembali lagi naik lagi ke atas, itu biasanya ada titik-titik pantulnya. Itu nanti yang saya ajarkan ya, jadi teman-teman harus paham itu dulu ya. Jadi ngelihatnya biasanya daily dulu ya, lari ke H4, kalau nggak H4 silahkan ke lari ke H1 ya, 1 ya. SL-nya di atas overshadow ya, targetnya sebesar body candlestick nih sebelumnya. Ini target pertama. Target kedua kali 2, bodinya ini kali 2, berarti garis merah ini nih, panjang nih. Nih target kedua. Target kedua ini panjangnya ini turunkan ke bawah. Turunkan ke bawah. Mungkin seperti ini. Ini kali 2 berarti ke sini. Ke sini target keduanya. Ya. Oke, teman-teman. Mas Hermanto Ari, settingan MA-nya berapa itu, Pak? Oh, berarti belum menonton video saya yang pertama. Silakan dilihat ya. Ada saya bagi itu settingan MA-nya ya. Oke. Itu GP-nya tambah turun ya. Nah, ini sudah mulai ini ya, H4 dari EU ya. Perhatikan ya. Ini saya sedikit analisa. Ya. Ini apabila terbentuk shooting star di sini ya, Anda boleh sell. Anda boleh sell ya. Karena ini tren menurut saya masih tren turun ya. Ini masih tren turun ya. Menurut saya masih tren turun ini ya. Tapi kita menunggu dulu ya. Menunggu dulu konfirmasi di sini. Yang jelas kita sudah tandain dulu ini area supply kita ya. Area supply kita. Terus nunggu body candlestick-nya menuju akhir tren. Apabila terbentuk, ini juga ada resisten kita di sini ya. Nah, ingat lagi pelajaran ini yang terdekat biasanya terdekat di area resisten. Terjadi di area supply. Kita tunggu lagi. Ini H4 lari kita ke H1. Nah, ini berarti areanya resistennya di sini. Ya. Kita tunggu saja, berarti boleh nanti sell di sini. SL-nya di atas sini. 280-an. Terus kalau kita profit lari ke bawah ini 700-an ya. Berarti kita tunggu dulu karena ini tren lagi naik kalau di H1-nya ya. Kalau di H4 tren turun naik juga ya, tapi kita menunggu turun. Di H1-nya kita cari lagi di M30 misalkan. Nah, di sini cari-cari terus tanda-tanda akhir trennya ya. Oke, ini EU. GJ sudah malahan
Udah terjun duluan. Ini konfirmasi lagi. GJ ini sangat liar ya pemirsa ya. Jadi kalau belum pengalaman dengan GU ya, jangan coba bermain dengan GJ karena GJ ini adalah crossfire ya. Dia lebih eksotik ya. Pergerakannya coba kita lihat hari ini 2.500 ya, 250 pip. Kalau GU biasanya pergerakannya berapa gitu ya, lihat ya. GJ biasanya 2 kali lipatnya. Oh benar saja, 1.600-an ya. GJ lebih liar. Jadi kalau belum terbiasa dengan GJ, jangan bermain dulu ya, karena candlestick-nya luar biasa ya. Oke. Mas Hermanto, ini saya kasih tahu settingan EMA-nya ya. Boleh dicatat sebelum saya tutup. Ini adalah level MA38 eksponensial ya. Warnanya biru. Itu saya ambil dari level Fibo. Oke, itu penjelasannya. Terus MA24 ya, saya makanya di H1 ya, kompemnya ya. MA24 adalah membaca 24 batang candlestick terakhir. Ya, terakhir. Jadi saya pasang MA24. Ini saya lihat separator. Nah, ini ya. Coba Anda perhatikan ya. Oke, paham ya Mas Hermanto ya? Oke, sampai di sini saya akhiri dulu. Saya mohon maaf, suara saya sudah mulai habis. Saya juga sudah mulai mengantuk ya. Jadi teman-teman gini, semoga dengan sederhananya sekali shooting star itu ya harus dipahami beberapa unsur tadi saya bilang ya. Terus cara tipe open posisinya juga ada berbagai tipe ya. Ada agresif ini untuk yang pengalaman ya. Kalau yang belum pengalaman harus pakai yang konservatif ya. Harus nunggu konfirmasi dulu ya. Oke, semua risiko semua ada di tangan Anda ya. Tapi dari berbagai macam risiko yang Anda terima nanti, disitulah membentuk mental dan membentuk habit sistem Anda sendiri ya. Jadi jangan takut salah ya. Entry saja, jangan takut rugi ya. Jangan takut gagal ya. Tapi pesan saya, kalau memang harus belajar dulu ya, jangan dululah menggunakan akun real dengan saldo yang besar ya, apalagi lotnya juga yang besar ya. Pesan saya adalah buat saja akun demo atau akun sen lah ya, untuk melatih kemampuan Anda, melatih intuisi ya, repetisi terus ya. Jika Anda sudah merasa nyaman, Anda sudah mulai merasa terbiasa dengan sistem itu, boleh lanjut ke akun yang real ya. Tapi untuk coba-coba kalau langsung akun besar, saya sarankan jangan ya. Karena untuk mengembalikan kerugian yang besar itu dibutuhkan perjuangan yang luar biasa ya. Karena beban mentalnya sangat mengganggu sekali psikologi kita. Oke. Sampai di sini dulu saya akhiri. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata ya. Saya minta testimoninya sebelum saya tutup ya. Silakan diketik aja ya. Apakah ada yang kurang dari penjelasan saya ataukah ada yang pengen ditanyain lagi? Saya kasih waktu 5 menit lagi ya. Oke, kalau tidak ada, saya akhiri ya perjumpaan kali ini ya. Nanti kalau yang belum sempat menonton dari awal, nanti ada videonya ya di channel saya ya. Silakan ditonton ya. Oh, nanti ada Mas Erik ya. Nanti ada saya ajarkan supply and demand ya. Nanti ada hubungannya dengan, jadi ini pelan-pelan dulu ya, harus paham dulu candlestick apa semua itu nanti ada hubungannya juga nanti dengan supply demand. Jadi
ilmunya berangsur-angsur ya. Saya nggak ngajarkan langsung supply demand, nanti tiba-tiba nggak paham dulu apa itu candlestick, apa ternyata tanda-tanda reversal seperti itu, apa candle bullish panjang dominasi kuat seperti itu. Tiba-tiba kalau masuk supply dia langsung taunya sell saja, itu gagal paham ya. Gagal paham seperti itu. Jadi harus paham dulu sebuah tren, sebuah air trend, sebuah bentuk candlestick, shadow dan sebagainya. Nah, itu tahu pokoknya, tahu dasarnya, tahu kenapa turun dan naik itu tahu dulu. Begitu masuk supply, masuk demand, nah itu sebenarnya tambahan saja. Jadi perlu diingat, supply and demand itu bukan alat untuk entry. Itu dulu. Bukan alat untuk entry. Jadi bukan simsalabim masuk supply kita sell, enggak. Butuh juga konfirmasi-konfirmasi dari yang lainnya ya. Jadi ini materi di awal sangat membantu untuk materi-materi berikutnya ya. Oke, saya akhiri kalam. Wabillahi taufik wal hidayah ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Oke.